Asik, kamu sudah ada di atas pesawat kecil, di dalamnya cuma ada kamu sebagai penumpangnya. Dalam beberapa jam ke depan, kamu akan bisa rebahan santuy di atas pasir sambil menikmati minuman segar. Tapi sebelumnya, kamu perlu melewati tes heroik untuk menguji kemampuan survivalmu di alam liar. Hitung jawaban benarmu ya, dan cari tahu hasilnya di akhir video. Sesaat sebelum lepas landas, kamu mengencangkan sabuk pengamanmu. Dan tiba-tiba terjadi turbulensi. Padahal kamu lagi mimpi jadi gurita saat terjadi gempa. Pesawatmu mulai berguncang tak karuan dan barang bawaanmu terus berjatuhan. Wah, gawat nih. Segera pakai masker oksigenmu. Di luar pesawat, sambaran petir memenuhi angkasa. Dan sesaat kemudian disusul sambaran lain. Wah, ternyata kali ini bukan petir, tapi suara mesin pesawat. Pesawatmu mulai terbakar dan kamu jatuh bebas. Terdengar derit logam yang terbelah, jeritan, lalu semuanya gelap. Kamu pingsan. Saat membuka mata beberapa detik kemudian, kamu merasakan tubuhmu mulai jatuh ke tanah. Oke, harus tetap tenang. Oh, lepas saja sabuk pengamannya, biar tubuhmu berhenti berputar. Semburat sinar mentari muncul di ufuk timur dan jauh di bawah sana terlihat hutan lebat, lapangan hijau, dan kolam kecil. Dengan meregangkan badan, kamu bisa mengubah arah jatuhmu. Di mana kamu akan mendarat atau lebih tepatnya terjatuh? Waktumu 3 detik untuk memilih. Jawaban yang paling tepat adalah hutan. Kalau kamu jatuh di air atau permukaan tanah, tubuhmu akan terluka. Tapi kalau kamu nyangsang di pohon, rantingnya akan meredammu. Kamu pun jatuh di hutan, lalu pingsan. Hari pertama, kamu kembali sadar. Sekujur tubuhmu sakit semua. Tapi ajaibnya, kamu nggak terluka dan bahkan masih bisa jalan. Ranting pepohonan telah menyelamatkan nyawamu tuh. Iya, anggap aja kita lagi ngehalu, oke? Harus kemana nih? Kamu nggak punya peta maupun kompas. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup gemericik air sungai. Jangan bengong aja, segera tentukan arah tujuanmu. Mana yang kamu pilih? Berjalan lurus, mencari lumut di pepohonan lalu berjalan sesuai arah tumbuhnya, atau menyusuri sungai? Waktumu 10 detik. Kalau berjalan lurus, kamu akan tersesat dan cuma muter-muter. Mengamati lumut sebagai penunjuk jalan? Itu sih cuma karanganku aja. Sebaiknya jalan terus di sepanjang sungai, kamu akan melihat kolam atau danau yang kemungkinan juga ada manusia, jalan, atau rampu. Hari kedua, kamu berhasil sampai di danau, tapi nggak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Terus gimana dong? Masa harus ke hulu lagi? Di tengah perjalanan, kamu pingsan lagi. Saat kamu tersadar, cuacanya sudah mulai dingin. Kemudian, kamu minum air sungai dan mencoba menyalakan api. Kumpulkan ranting, belukar, kulit kayu birch, dan lumut kering aja kalau gitu. Sip, saat merogoh saku, kamu nemu korek gas dan kertas. Gimana caramu menyalakan api? Tumpuk ranting itu, lalu siram dengan bensin. Taruh sobekan kertas di sela-sela ranting, lalu nyalakan apinya. Susun ranting membentuk api unggun, taruh kulit pohon birch di bawahnya, lalu nyalakan. Makin dingin aja nih, buruan, waktumu cuma 7 detik. Jangan siram ranting pohon dengan bensin. Bensin akan cepat terbakar dan asapnya bisa membahayakanmu loh. Kertas akan cepat terbakar sebelum kayunya ikut terbakar. Bentuk api unggun bisa jadi jalan masuk udara. Nah, biar apinya menyala, perlu ada udara yang mengalir. Hari ketiga. Kamu sudah mulai hangat, bisa minum dan melanjutkan perjalananmu. Ternyata perutmu belum terisi makanan sedikit pun selama 3 hari. Oke, kamu harus bertahan. Karena nggak bisa mancing, kamu masuk ke hutan untuk mencari makanan. Di situ ada beberapa makanan, buah beri. Kelihatannya seger tuh. Ada semut, lalu ada jamur. Oke, waktumu 7 detik. Pilih dengan bijak. Yang paling aman tentu semut. Kamu nggak boleh makan buah beri dan jamur sembarangan. Bisa-bisa beracun. Terus gimana dong caranya bikin semut-semut itu berbaris rapi menuju mulutmu? Mana aku tahu.
Hari keempat, beruang besar sudah menghadangmu. Kamu pun berseru untuk mengusirnya, tapi cuma dibalas dengan tatapan kurang senang. Beruang itu mulai mendekatimu. Gawat, apa yang harus kamu lakukan? Lari secepat mungkin, karena beruang bertubuh besar dan gak gesit. Manjat pohon lalu menunggu sampai beruang itu pergi, meringkuk di tanah dan tetap diam. Tentukan pilihanmu dalam 5 detik. Beruang termasuk pelari ulung dan bisa memanjat pohon layaknya tupai bertubuh bongsor. Sebaiknya pura-pura mati aja. Dengan begini, beruang gak akan menganggapmu sebagai ancaman. Lalu segera pergi. Hari kelima, hujan deras mulai turun. Kamu harus berteduh di bawah pohon, membuat tempat berlindung, dan menyalakan api lagi. Dari ketiga pohon ini, di mana kamu harus berteduh? Tentukan pilihanmu dalam 7 detik sebelum basah kuyup. Pohon di sebelah kiri keropos, jadi sewaktu-waktu bisa roboh. Di batang pohon sebelah kanan ada ular yang merayap. Bisa saja berbisa, bisa saja nggak berbisa. Tapi tetap berisiko kan? Sebaiknya pilih pohon yang di tengah. Hari ke-6, perutmu mulai keroncongan. Ternyata semut nggak bikin kamu kenyang ya? Ya udah, gimana kalau menangkap ikan aja? Aha, kamu bisa pakai bajumu sebagai umpan. Tapi tali pancingnya gimana? Kali ini waktumu 10 detik. Jawabannya, tali sepatumu. Kamu bisa menyambungnya sampai panjang. Setelah memancing seharian, akhirnya kamu dapat ikan. Asik, bisa makan sushi. Hari ke-7, perjalananmu menyusuri sungai terus berlanjut. Di hadapanmu, alirannya bercabang 2. Saatnya memutuskan yang kiri atau kanan. Waktumu cuma 7 detik untuk menentukan nasibmu. Jelas aliran yang kanan lah, ada jejak kaki serigala di aliran sebelah kiri. Sekawanan hewan liar yang lagi lapar? Nggak usah deh. Hari ke-8, di kejauhan terlihat atap rumah besar. Kamu pun bergegas menuju ke sana. Tapi, ya apes, rumah itu sudah terbengkalai dan nyaris roboh. Tapi kamu tetap ingin masuk. Di lorongnya terdapat 3 pintu. Ada tanda bergambar ular dan laba-laba di pintu pertama. Di pintu kedua, ada tanda bergambar lubang besar yang dasarnya dipenuhi tombak. Sedangkan di pintu ketiga, terpasang tanda petir. Mungkin di dalamnya ada listrik bertegangan tinggi. Ruang mana yang harus kamu pilih? Untuk menjawabnya, kuberi waktu 10 detik. Pilih pintu ketiga. Rumah itu terbengkalai, jadi kemungkinan listriknya juga mati. Kemudian, kamu menginap di rumah itu selama semalam sebelum melanjutkan perjalanan esok paginya. Serem juga. Hari ke-9, saatnya jalan lagi. Di dalam rumah itu, kamu melihat pecahan cermin lalu membawanya. Kali aja bisa dipakai. Setelah berjalan selama berjam-jam, kamu belum juga nemu jalan keluar. Kemudian, terdengar bunyi paling epik. Kamu pun mendongak. Wow, helikopter! Gimana ya caranya bikin mereka melihatmu? Mana sempat kamu bikin api? Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Helikopternya segera menjauh tuh. Waktumu cuma 5 detik. Cepat! Ambil pecahan cerminmu. Kamu bisa memantulkan sinar matahari, lalu mengarahkannya ke helikopter. Yeay! Mereka bisa melihatmu, tapi kamu belum bisa diselamatkan. Aduh, awan petir mulai muncul, sehingga helikopter itu harus segera menjauh. Pilihan terbaikmu tetap di tempat. Mungkin besok helikopter itu akan kembali.
Hari ke-10, kamu bangun dengan perasaan lega. Penyelamat akan segera datang. Kamu pun segera melepas sepatu dan cuci kaki. Lalu terdengar bunyi geraman. 2 ekor serigala sedang siap mengarahkan moncongnya ke arahmu. Kamu mulai berlari sambil panik. Serigala itu mulai menyusul. Di hadapanmu ada 3 jalan. Jalan pertama penuh dengan batu bara panas. Yang kedua dipenuhi paku berkarat. Dan yang ketiga penuh dengan pecahan kaca. Mana yang harus kamu pilih? Buruan, waktumu 2 detik. Serigala itu terus menyusulmu. Sebaiknya pilih batu bara panas saja. Kamu sedang berlari, jadi nggak akan sempat merasa sakit. Memang panas sih, tapi kakimu akan baik-baik saja. Serigala nggak akan berani melewati batu bara, tapi tetap berada di dekat situ. Para penyelamat nggak akan tahu lokasimu. Bentar, gimana bisa jalan ini muncul di dalam hutan? Wah, jalan buatan manusia ternyata. Kamu sudah ada di jalur yang benar nih. Pemukiman sudah dekat. Pasti ada makanan, air minum, dan wifi. Hari ke-11, helikopter itu muncul lagi di langit. Kamu keluarkan cermin dan mulai bersemangat. Helikopternya mulai terbang turun, tapi nggak bisa mendarat di tepi sungai. Hutannya terlalu lebat. Para penyelamat menunggumu di seberang sungai. Cepat, 3 batang kayu melintang di atas sungai. Mana yang bisa kamu lalui? Waktumu 10 detik. Batang kayu pertama tampak lapuk, sungai bisa menghanyutkannya kapan saja. Batang ketiga ternyata, ya, buaya. Kamu harus menyeberang sungai dengan batang kayu kedua. Yeay, kamu selamat! Perhentian selanjutnya, laut yang sepoi-sepoi. Tapi masih ada 1 tes lagi. Kamu akan tersapu jauh ke tengah laut setelah tertidur di atas perahu kecil yang kamu sewa. Tapi yang itu di video lain aja ya. Nah, yuk kita cek dulu jawabanmu. 0-4 poin, sebaiknya jangan berkemah tanpa pemandu terlatih. Santuy, kan nggak semua orang bisa bertahan di alam liar. 5-9 poin, lumayan. Kalau tersesat di hutan, kamu nggak akan panik. Tapi kondisinya bisa mengkhawatirkan kalau kamu harus bertahan di alam liar selama beberapa hari. 10-12 poin, alam liar sudah jadi rumah keduamu. Dan kalau kondisinya makin memburuk, kamu bisa berkemah di hutan. Udah, nggak perlu diingat-ingat lagi adegan jatuh dari pesawat tanpa parasut itu. Ini adalah hari pertama Emma di pekerjaan barunya. Dia pindah ke San Francisco untuk mulai bekerja di perusahaan teknologi baru ini, dan segala hal terasa baru baginya. Begitu dia tiba, seorang pekerja magang membawanya ke ruang bos untuk pengarahan. Lihatlah gambar ini. Tahukah kamu siapa bos Emma? Memang dia terlihat cukup muda, tapi pria di sebelah kiri ini bosnya. Blazernya tersampir di kursi bos. Setelah pengarahan, Emma diarahkan ke lab TI untuk membuat akun perusahaan. Seorang pria bernama Leo akan membantu segala sesuatunya. Tapi dia berkata bahwa Emma harus menjawab beberapa teka-tekinya dengan benar terlebih dahulu. Karena dia tidak punya pilihan lain, dia mengerahkan segenap kemampuannya. Untuk teka-teki pertamanya, Leo bertanya, kenapa Departemen TI baru-baru ini mempekerjakan laba-laba? Bisakah kamu membantu Emma? Karena dia adalah seorang desainer web yang hebat. Duh. Untuk teka-teki berikutnya, dia bertanya kepada Emma, kenapa seorang pria tak terlihat menolak tawaran pekerjaan di perusahaan mereka? Menurutmu, apa jawabannya? Karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri melakukannya. Pada hari kedua Emma bekerja, atasannya mengirim pesan singkat kepadanya untuk mencari seorang wanita bernama Helen. Karena si bos sangat sibuk, Helen seharusnya memberikan rincian tugas berikutnya kepada Emma. Masalahnya, Emma tidak tahu yang mana Helen. Coba lihat ke ruangannya. Bisakah kamu membantu Emma menemukan Helen?
Lihat wanita di sana itu. Dia memakai kalung dengan inisial H. Dan ditambah lagi, badge namanya bertuliskan Helen. Bisa dipastikan itu adalah Helen. Emma berusaha keras untuk memahami semuanya, sehingga dia hampir lupa untuk makan siang. Saat dia pergi ke kafetaria, tidak banyak pilihan makanan yang tersisa. Coba lihat gambar ini. Apa pilihan paling aman bagi Emma? Mari kita lihat. Burger ini terlihat bagus, tapi ada noda lipstik di rotinya. Berarti bukan pilihan. Pie apelnya masih berasap, tapi sepertinya sudah puluhan kali dipanggang di microwave dan hampir basi. Pilihan teramannya mungkin adalah pizza beku. Petugas kantin langsung menghangatkannya di tempat. Setidaknya dengan begini, dia tidak akan keracunan makanan. Pada akhir minggu pertama, Emma sedang membantu atasannya mengerjakan sebuah proyek penting. Saat itu sudah larut malam dan tiba-tiba saja lampu padam. Aliran listrik di seluruh gedung terputus selama beberapa menit sampai akhirnya menyala kembali. Bosnya langsung teringat akan dokumen rahasia yang dia simpan di berangkas listrik di ruang bawah tanah. Emma ikut bersamanya untuk memeriksa berangkas tersebut. Namun sesampainya di sana, mereka melihat berangkas itu kosong. Pasti ada dalang di balik padamnya listrik dan dia mencuri dokumen-dokumen tersebut. Begitu polisi tiba, mereka mulai melakukan penyelidikan. Leo, si ahli TI, mengatakan bahwa dia terjebak di dalam ruangannya saat listrik padam karena dia tidak bisa membuka pintu listrik. Helen, supervisor lantai itu, mengatakan bahwa dia memanfaatkan kesempatan itu untuk tidur sejenak karena dia tidak bisa pulang ke rumah. Brian, salah satu konsultan baru, mengatakan bahwa dia pergi ke dapur untuk membuat teh dan menunggu sampai listrik kembali menyala. Tahukah kamu siapa yang berbohong? Brian, si pembohong. Dia tidak bisa membuat teh tanpa listrik karena tidak ada kompor di dapur dan ketelnya tidak bisa menyala. Pagi itu hujan. Emma terus menekan tombol snooze pada alarm ponselnya sehingga dia pun terlambat bekerja. Dia harus mencari jalan yang lebih cepat menuju kantor. Dia memasukkan alamat kantornya di Google Maps dan Google Maps menunjukkan 3 pilihan. Setiap jalan memiliki rintangan yang berbeda dan akan membutuhkan waktu untuk melewatinya. Misalnya, melewati pohon membutuhkan waktu 3 detik, melewati semak-semak membutuhkan waktu 2 detik, dan jika dia melintasi tanda berhenti, dia harus berhenti selama 1 detik. Lihatlah gambar ini. Bisakah kamu membantu Emma memilih jalur tercepat? Jalur tercepat adalah jalur di sebelah kanan. Itulah jalur dengan rintangan paling sedikit. Saatnya makan siang dan Emma pergi ke kulkas untuk mengambil sandwich yang dibawanya dari rumah. Namun saat membuka kulkas, dia sadar makanannya hilang. Mungkin ada yang memakan burrito miliknya. Dia memutuskan untuk melakukan investigasi singkat untuk mencari tahu siapa yang mencuri makan siangnya. Bosnya memesan makanan mahal dari sebuah restoran baru di kota. Joe, rekannya, sangat alergi terhadap gluten. Jadi dia juga makan sesuatu yang dibawanya dari rumah. Helen, si supervisor, menyantap semangkuk salad yang lezat dari kantin. Lihatlah gambar ini. Bisakah kamu menebak siapa yang mencuri makan siang Emma? Joe pelakunya. Lihat, tangannya bengkak semua. Dia mungkin memakan burrito punya Emma meski dia alergi gluten. Astaga. Sejak pindah ke San Francisco, Emma tinggal bersama 2 gadis lain di sebuah apartemen kecil. Dia merasa bahwa salah satu dari gadis-gadis itu tidak terlalu menyukainya. Suatu ketika dia pulang kerja, ada 3 buah apel di mejanya dan sebuah catatan kecil. Catatan itu mengatakan bahwa apel-apel itu adalah hadiah pindahan rumah, tapi tidak disebutkan dari siapa. Coba lihat gambar ini. Apakah apel-apel ini aman untuk dimakan? Yang ada cacing kecil di dalamnya adalah yang paling aman. Siapa tahu, mungkin yang lainnya sudah diracuni atau mungkin lebih buruk lagi. Bos Emma memintanya untuk mengambil mobilnya dari bengkel dan membawanya ke kantor.
Emma ingin membuatnya terkesan, jadi dia mengiyakan. Dia menjemput mobil itu dan mengemudikannya melewati bukit-bukit curam di San Francisco sebelum tiba di gedung kantor. Sesampainya di sana, dia melihat pos resepsionis terbakar. Tepat di sebelah pintu kaca ganda, ada hidran yang bisa dia gunakan untuk memadamkan api. Pintu manakah yang harus Emma buka pertama kali? Pintu mobil lah. Hari ini, tugas Emma di tempat kerja adalah membantu Helen, supervisornya, untuk merekrut seorang manajer media sosial yang baru. Bersama-sama, mereka menganalisis 3 resume yang berbeda. Yang pertama dari seorang wanita bernama Angela. Dia berusia 23 tahun dan tidak punya banyak pengalaman di perusahaan, namun dia sangat antusias belajar. Thomas berusia 28 tahun dan punya 7 tahun pengalaman kerja. Dia mengatakan bahwa dia telah bekerja untuk Google sejak perusahaan ini didirikan. Lalu ada Bianca yang berusia 20 tahun dan telah membuat story TikTok yang viral selama lebih dari 2 tahun. Siapakah yang harus mereka rekrut? Mereka seharusnya mempekerjakan Angela. Thomas berbohong dalam resumenya karena Google didirikan pada tahun 1948 dan Bianca tidak mungkin menjadi ahli dalam membuat story TikTok karena tidak ada yang namanya story di TikTok. Helen meminta Emma untuk menjalankan sebuah tugas penting. Satu-satunya permintaannya adalah agar Emma bergerak cepat. Masalahnya, Emma harus menyeberangi kota untuk mencapai tempat yang diminta Helen. Jadi dia memutuskan untuk menyeberangi taman besar yang menghubungkan kota. Di suatu tempat di sepanjang jalan, Emma tersesat dan menemukan dirinya berada di persimpangan 3 jalan. Di pintu masuk jalan pertama, ada sebuah kolam besar. Di pintu masuk jalan kedua, ada tumpukan sampah yang sangat beracun. Dan di pintu masuk jalan terakhir, ada seekor beruang yang tampak lapar. Jalan mana yang harus dipilih Emma? Dia harus memilih yang pertama. Tentu dia akan sedikit basah, tapi setidaknya dia tidak akan dimakan beruang. Di pintu masuk apartemen baru Emma ada yang memasang mesin berkode untuk membuka pintu, tapi tidak memberi petunjuk apapun. Tombol-tombolnya berbentuk hewan. Ada kupu-kupu, harimau, beruang, dan lumba-lumba. Apa kamu tahu tombol mana yang harus ditekan Emma? Dia harus menekan tombol beruang. Coba lihat ke dalam gedung melalui pintu kaca. Lambang bangunan ini adalah beruang. Jerry kesasar di hutan saat dia lagi hiking sendirian. Setelah sekian lama mondar-mandir nyari jalan, dia mulai kelaparan tuh. Akhirnya dia nemu 3 opsi ini. Tapi cuma salah satu di antaranya yang aman dimakan. Apa kamu bisa ngebantu Jerry nentuin pilihan yang tepat? Semua jejak kaki di tanah mengarah ke semak beri, tapi nggak ada jejak kaki yang menjauh dari situ. Jadi kemungkinan besar beri ini beracun. Di dekat pisang ini ada kalajengking, jadi sebaiknya Jerry pilih pohon apel aja. Tommy lagi nyiapin barang bawaan untuk hiking. Apa kamu bisa nentuin jenis barang yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu bawa hair dryer ini deh. Tommy udah ngebawa senter dan kemungkinan besar dia nggak akan punya akses listrik. Jadi dia nggak perlu bawa lampu meja ini. Dia juga nggak perlu bawa alat makan berat ini. Katak ini terjebak di dasar sumur sedalam 10 meter. Tiap hari dia bisa manjat setinggi 1,5 meter, tapi tergelincir 1,2 meter ke bawah setiap malam. Berapa lama katak ini akan keluar dari sumur?
34 hari. Si katak cuma manjat 0,3 meter per 24 jam, jadi dalam 33 hari dia akan sampai di ketinggian 9,9 meter. Dan pada hari ke-34, dia akan melompat setinggi 0,3 meter lagi sebelum keluar dari sumur. Bayu terbangun di guanya Remin dan ngeliat 4 terowongan menuju mulut gua. Dia cuma punya satu kesempatan untuk keluar dari situ. Di terowongan pertama ada harimau lapar yang mengintainya. Terowongan kedua dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Di terowongan ketiga ada hiu di dalam tangki air. Dan terowongan keempat dipenuhi ular berbisa. Terowongan mana yang paling aman dilewati? Bayu harus milih terowongan kedua. Di sini cuma ada gambar jaring laba-laba, tapi nggak ada laba-labanya. Jadi dia masih tetap aman lewat terowongan ini. 3 pendaki mengalami masalah saat sedang hiking. Apa kamu bisa tebak siapa yang paling berpeluang selamat? Cowok yang paling kanan. Meski nyebelin, tikus nggak mematikan. Diana terdampar di pulau terpencil setelah kapalnya rusak. Dia nggak paham dengan bahasa yang digunakan oleh penduduk lokal, tapi anehnya Diana bisa tahu istri cowok ini. Apa kamu juga tahu? Cewek yang di sebelah kiri, mereka punya tato identik. Winda terjebak di perangkap peri jahat saat dia jalan-jalan di hutan. Dia nawarin kesepakatan dengan Raja Peri, kalau aku nulis umurmu di selembar kertas, kamu harus ngeluarin aku dari sini. Sang raja mengiyakan, lalu dia memberi Winda pulpen dan selembar kertas. Beberapa saat kemudian, dia pun ngelepasin Winda. Kenapa bisa gitu ya? Winda beneran ngelakuin apa yang dia bilang. Dia menuliskan umurmu di atas kertas. Cerdas kan? Sony berjalan sendirian di kota angker dan dia nemu tempat yang pas banget untuk tiktokan. Tapi apesnya, dia malah jatuh ke sebuah basement. Setelah celingukan, dia nemu 4 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada naga lapar, pintu kedua dipenuhi kobaran api, di balik pintu ketiga ada gurun yang dihuni piranha ganas. Dan di balik pintu keempat ada ular berbisa yang mengintainya. Pintu mana yang paling aman? Pintu ketiga, piranha cuma hidup di air kali. Hewan ini nggak akan bisa hidup di tengah gurun. Jadi kalau Sony memasuki pintu ketiga, dia akan tetap aman. Jihan kesasar di tengah gurun dan airnya tinggal 1 botol. Dia nggak tahu harus nyari sumber air di mana. Apa yang harus dia lakukan? Lari secepatnya untuk nyari lebih banyak air, guyurin semua air ke kepalanya untuk mengurangi panas, nyari tempat teduh untuk beristirahat, diam di tempat sambil teriak minta tolong. Sebaiknya berteduh dulu aja deh. Setelah hari gelap dan hawanya lebih dingin, dia bisa ngelanjutin perjalanan untuk nyari bantuan. Mita mau keliling dunia dengan jet pribadinya. Saat para kru mulai menyapanya, dia langsung tahu kalau di situ ada impostor. Apa kamu juga tahu? Pilot ini memakai lencana dengan wajah dan nama cewek. Dia pasti udah nyuri ID orang lain tuh. Setelah bangun pagi, Tony nggak lihat bayangannya sendiri. Makanya dia langsung datang ke penyihir untuk ngembaliin bayangannya. Lalu, si penyihir menawari 6 opsi ini. Tapi cuma salah satu di antaranya yang benar-benar bayangan Tony. Apa kamu bisa nebak bayangan yang tepat? Yang benar bayangan pertama. Nina dan Sarah sama-sama punya hobi berenang, tapi salah satu dari mereka udah ngelakuin kesalahan fatal. Siapa ya?
Nina. Tanda ini nunjukin air di sungai ini mengandung limbah beracun. Sedangkan Sarah cuma berselancar di ombak besar. Krishna dan Betty berlibur ke desa terpencil sepanjang weekend. Mereka ngelihat kebun kecil di pinggir jalan dan akhirnya membeli delima. Lalu mereka menikmati buah ini di tengah kebun, masing-masing memakan setengah delima. 10 menit kemudian, Krishna mulai mual-mual. Betty langsung membawanya ke rumah sakit untuk ditangani dokter. Lalu dokter menyimpulkan buah delima yang mereka makan mengandung racun. Padahal Krishna dan Betty menikmati makanan dan minuman yang sama sepanjang hari. Kenapa Betty nggak ikut sakit ya? Racun itu terkandung di biji putihnya. Krishna memakan semua delima itu, sedangkan Betty cuma makan bagian merahnya. Alisa lagi jogging di taman, tiba-tiba dia ngelihat beruang coklat yang siap menghadang. Meski hewan ini terus mendekat, Alisa tetap bisa selamat. Apa yang dia lakukan? Lari secepat mungkin, tiarap di tanah dan pura-pura pingsan, atau dia mematung di posisinya. Apa tebakanmu? Beruang coklat biasanya cuma nyerang manusia saat mereka kaget atau terintimidasi. Saat Alisa tiarap di tanah, beruang itu nggak menganggapnya berbahaya. Saat lagi asyik menikmati keindahan alam, tiba-tiba Putra ngelihat harimau gunung di kejauhan. Dia berusaha tenang dan nyari tempat ngumpet. Di situ ada 3 opsi yang bisa dia pilih, tapi cuma satu di antaranya yang paling aman. Apa kamu bisa ngebantu Putra nentuin pilihan yang tepat? Kalau Putra manjat pohon, harimau itu akan gampang menyerang dia. Harimau juga suka berenang kan? Jadi kalau dia kabur dengan naik perahu ini, dia akan tetap dikejar. Tapi kalau dia ngumpet di dalam gua dan nutup pintu masuknya dengan batu, dia akan bisa menghubungi tim penyelamat dan menunggu evakuasi. Bu Alin 45 tahun lebih tua dari anaknya Tommy. Tiap angka di usia mereka adalah bilangan prima. Dan usia Bu Alin kebalikan dari umur Tommy. Apa kamu bisa nebak usia mereka? Bilangan prima yang terdiri dari 1 digit adalah 2, 3, 5, dan 7. Jadi beginilah daftar kemungkinan kombinasi usia mereka. 32 dan 23 tahun, 52 dan 25 tahun, 73 dan 37 tahun, 53 dan 35 tahun, 75 dan 57 tahun, 72 dan 27 tahun. Cuma kombinasi terakhir sesuai dengan syarat tadi, usia mereka terpaut 45 tahun, jadi Bu Alin berusia 72 tahun dan Tommy berumur 27 tahun. Arkeolog Petrus sedang menggali situs kuno di kota X. Di sana dia nemu vas antik yang mulai retak. Tapi dia juga berhasil nemu pecahan utuhnya. Apa kamu bisa nentuin pecahan vas yang sesuai? Pecahan yang keempat. Saat naik parasut, Dani mendarat di tempat terpencil. Kebiasaan ya. Untungnya dia nemu terminal bus untuk pulang ke kota. Tapi cuma 1 dari 4 bus ini yang akan sampai di stasiun. Apa kamu bisa nebak yang mana? Bus kedua. Labirin ini akan lebih gampang dipecahin kalau kamu ngurutin garisnya dari tujuan akhir. Ani harus ninggalin meja kerjanya untuk ke toilet, tapi setelah dia balik, uang di dompetnya udah dicuri. Dia segera ngecek sidik jari di permukaan dompetnya, tapi cuma nemuin sidik jarinya sendiri. Keesokan harinya, dia menanyai 3 rekannya. Miko bilang, "Nggak tahu nih, kemarin aku lagi makan siang saat uangmu dicuri." Umar bilang, "Aku udah mual-mual sejak pagi hari, jadi aku pulang cepet." Lalu Wisnu mengatakan, "Kemarin aku ada rapat online dengan klien." Apa kamu bisa nebak pencurinya?
Pasti Umar. Lihat aja tempat sampahnya. Dia pasti udah pakai sarung tangan ini untuk nyuri uang Ani, lalu membuangnya di tempat sampah. Ya, nyurinya kurang pro tuh. Regina dan Claire pergi ke mall di akhir pekan untuk membeli pakaian. Regina melihat eskalator turun dengan spanduk besar bertuliskan promo besar, semuanya diskon 99%. Mereka pun bergegas ke sana. Siapa yang gak mau? Tapi begitu mereka naik ke sana, semuanya memudar. Mall dan bagian eskalator di belakang mereka menghilang. Semuanya menjadi gelap dan mereka nggak punya pilihan lain selain pergi kemana eskalator ini membawa mereka. Mereka tiba di tempat yang gelap sekali. Regina berteriak minta tolong. Tiba-tiba 3 papan muncul di depan mereka. Yang pertama tertulis, ini mengarah ke laut penuh hiu mutan pemakan daging. Yang kedua tertulis, ini mengarah ke hutan berisi nyamuk zombie pengisap otak. Dan yang ketiga bertuliskan, ini mengarah ke gua yang tertutup batu tajam dan kelelawar dengan cakar raksasa. Mana yang harus mereka pilih? Nah, kelelawar tidak berbahaya asalkan tidak diusik, baik mereka punya cakar kecil ataupun besar. Jadi, mereka harus memilih yang ketiga. Dan untuk bebatuan tajam, mereka cuma perlu memperhatikan langkah mereka. Mereka mulai berjalan ke arah gua itu, tapi tiba-tiba seekor monster kecil yang aneh memotong jalan mereka. Selamat datang di dunia bawah, rumah bagi semua monster. Semoga kalian betah di sini. Kalaupun tidak betah, kalian tetap tak akan bisa pergi dari sini. Dan dia pun menghilang. Tak lama, kota yang tampak menakutkan mulai muncul di sekitar mereka. Kenapa dia bilang kita nggak bisa pergi? Tanya Claire. Pasti ada seseorang yang bisa membantu kita, jawab Regina. Di sini, ucap monster menyeramkan dari sudut jalan. Pecahkan teka-tekiku dan aku akan memberitahu siapa yang bisa membantu kalian. Aku ada di sekitar rumah dan masuk ke dalam rumah, tapi tidak pernah menyentuh rumah. Siapa aku? Matahari. Jadi kalau kalian ingin melihatnya lagi, pergilah ke restoran bernama Cantina Hela dan cari satu-satunya manusia di sana. Dia bisa membantu kalian. Dan monster itu pergi. Regina dan Claire menemukan restorannya, tapi seorang petugas keamanan menghentikan mereka di pintu masuk. Passwordnya? Kami nggak tahu, ucap Regina. Petugas itu memberi mereka selembar kertas bertuliskan nomor-nomor ini. Nomor yang muncul selanjutnya adalah kata sandinya. Bisakah kamu memecahkannya? Setiap kombinasi angka ini dibuat dengan memindahkan digit pertama dari yang sebelumnya ke belakang. Jadi kata sandinya adalah 1793. Regina dan Claire pun masuk. Tempat itu ramai sekali dengan monster berbentuk manusia di mana-mana. Tampaknya mustahil untuk menemukan satu-satunya manusia asli di sana. Bisakah kamu melihatnya? Yap, yang lain mungkin terlihat seperti manusia, tapi kalau kamu melihat lebih dekat, kamu bisa melihat ekor, taring, tanduk, dan lainnya. Tapi pria ini tidak punya semua itu. Jadi, dia pasti orang yang mereka cari. Regina dan Claire mendekati pria itu. Namanya Eddie. Mereka menceritakan apa yang baru mereka alami. Eddie berkata, aku tahu cara agar kalian bisa pulang. Aku sering bolak-balik ke bumi dan kembali ke sini. Aku akan membantu kalian. Temui aku di tempat ini 1 jam lagi. Lalu, dia memberi mereka sebuah kartu dan pergi. Di sana, ada tulisan aneh. Bisakah kamu menguraikannya? Kamu perlu mengganti semua hurufnya dengan huruf yang ada di depannya dalam alfabet. Jadi tulisannya Police Station atau kantor polisi. Regina dan Claire lapar, jadi mereka memutuskan untuk memesan makanan. Sang pelayan membawakan mereka 3 makanan penutup berbeda. Mana yang harus mereka pilih? Apa kamu melihat mata di makanan pertama berkedip? Aku nggak bakal makan itu. Dan gigi di dalam yang kedua itu asli. Serem banget.
Tapi cacing di dalam yang ketiga cuma cacing jelly. Dan yang bentuknya kayak tanah itu cuma serpihan coklat. Jadi mereka harus makan yang ini. Setelah makan, mereka ke kantor polisi untuk mencari Eddie. Saat tiba, mereka melihat Eddie dalam keadaan panik. Aku pemburu monster seperti detektif dunia bawah. Dan aku menangkap monster yang sangat berbahaya bernama Winona. Tapi dia kabur dari sel penjaranya. Aku bingung gimana dia bisa. Tapi Claire segera mengetahui bagaimana Winona melarikan diri. Kalau kamu? Lihatlah poster di dinding itu. Posternya bergerak sedikit. Pasti ada aliran udara di belakangnya yang berasal dari terowongan. Tiba-tiba seorang penjaga bergegas ke samping mereka dan berkata, "Pak, seseorang mengaku melihat Winona di gym." Mereka bergegas ke sana. Resepsionis diam-diam mengarahkan mereka ke arah ruang ganti. Mereka melihat kaki 3 monster berbeda di 3 bilik berbeda. Salah satunya adalah Winona. Bisakah kamu menebak yang mana? Apa kamu ingat apa yang semua tahanan lain kenakan? Monster di bilik ketiga mengenakan pakaian yang sama. Jadi dia pasti Winona. Eddie menendang pintu bilik ketiga dan menemukan Winona. Namun Winona terlihat sangat tenang untuk ukuran monster yang akan kembali ke penjara. Haha, tidak semudah itu, ucapnya dan menciptakan 4 klona dirinya. Sekarang ada 5 Winona di depan mereka. Aku akan memberi kalian petunjuk mana aku yang sebenarnya dan membiarkanmu membawaku kembali ke penjara. Asalkan kamu setuju memasukkanku ke sel yang paling mewah, ucap semua Winona bersamaan. Eddie tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Klona pertama dan keempat mengatakan bahwa klona kelima adalah Winona yang asli. Klona kedua dan ketiga mengatakan bahwa klona 1 adalah Winona asli. Dan klona kelima mengatakan klona kedua adalah Winona asli. Hanya 1 dari pernyataan ini yang benar dan 4 lainnya bohong. Jadi, bisakah kamu menebak mana klona yang asli? Kalau cuma 1 yang jujur, klona pertama maupun kelima pasti bukan Winona asli. Karena artinya 2 klona berkata jujur. Winona yang asli juga nggak mungkin klona ketiga atau keempat karena artinya nggak ada yang jujur. Jadi satu-satunya yang memungkinkan cuma 1 yang bohong adalah jika klona kedua adalah Winona yang asli. Setelah Eddie menaruh Winona di sel barunya yang mewah, waktunya bagi dia untuk membantu Regina dan Claire pulang. Dia membawa mereka ke sebuah tempat bernama The Hound Tattoo Studio dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara mereka bisa pulang adalah dengan membuat tato berbentuk kunci yang akan membuka portal ke bumi. Sang seniman tato menunjukkan katalog simbol kuncinya dan mengatakan tiap bentuk kunci yang berbeda membuka portal ke tempat lain. Dan mereka harus memilih salah satu yang akan membuka portal ke bumi. Karena jika salah, tak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Bisakah kamu membantu mereka? Ingat, Eddie bilang dia sering bolak-balik ke bumi kan? Kalau begitu, dia pasti punya tato kunci portal bumi juga. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat semua tatonya. Ini yang berbentuk kunci dan kunci di katalog ini juga sama. Jadi pasti ini yang akan membantu mereka pulang. Setelah tato mereka selesai, Eddie mengaktifkan sihir kuncinya untuk mengirim mereka pulang. Regina dan Claire merasa pusing, seolah-olah jatuh melalui lubang kelinci. Lalu, tiba-tiba mereka terbangun di kamar tidur di rumah. Tunggu, semua itu tidak nyata? Menurutmu bagaimana cara mereka bisa tahu apakah ini semua cuma mimpi atau bukan? Gampang, mereka cuma harus memeriksa apakah ada tato di tangan mereka sekarang. Yap, ada. Mereka jelas tidak punya tato saat berada di mall. Wah, aneh ya. Anna sedang liburan ke Hawaii dan menginap di hotel mewah. Si manajer hotel bilang mereka cuma punya sisa 3 kamar kosong. Anna bisa memilih kamar yang paling disukainya. Bisakah kamu membantunya membuat pilihan terbaik?
nggak ada jaring nyamuk di jendela kamar kedua. Dan ada yang salah dengan gagang pintu di kamar ketiga. Jadi, Ana harus memilih kamar pertama. Ana pergi ke kolam renang hotel. Dia langsung melihat 3 detail aneh di sana. Bisakah kamu melihatnya juga? Nggak ada tangga di kolam renang, ada 2 matahari di langit, dan cowok ini berjemur dengan mantel musim dingin. Setelah makan siang, Ana mencoba berperahu. Di dermaga, dia bertemu 3 pelaut. Bobby menawarinya perjalanan berlayar dan memancing selama 3 jam cuma dengan harga Rp100.000. Kano menawari Ana kelas menyelam pribadi seharga Rp2.000.000. Dan Daniela menawarkan perjalanan perahu mengelilingi tebing pantai secara gratis. Tapi cuma satu dari penawaran ini yang benar-benar bagus. Bisakah kamu menebak yang mana? Tawaran Kano terlalu mahal. Lihatlah poster yang ada di dermaga. Ada iklan kelas menyelam pribadi seharga Rp200.000. Dan tawaran Daniela nggak aman, perahunya rusak. Jadi, Ana harus menerima tawaran Bobby. Ana terbangun di pulau terpencil di tengah hari yang panas. Matahari bersinar sangat terik, jadi dia harus mencari sumber air secepatnya. Ada laut di dekatnya, tapi dia nggak bisa minum air asin. Dia menemukan kabin terbengkalai berisi beberapa barang yang sangat berguna. 2 kaleng cat kosong, 1 besar dan 1 kecil, gulungan aluminium foil, 1 bola bisbol, sepatu kets tua, dan beberapa barang berguna lainnya. Barang tambahan mana yang bisa Ana pakai untuk digabungkan dengan barang sebelumnya untuk mendapatkan air minum, buku, segenggam kerikil kecil, atau kantong plastik? Buku nggak berguna untuk masalah ini. Kerikil bisa ditemukan di seluruh pantai. Dan untuk kantong plastik, Ana bisa mengisi setengah kaleng cat besar dengan air laut, lalu taruh kaleng yang lebih kecil di dalamnya. Selanjutnya, dia harus menggunakan tali dari sepatu kets untuk menarik kantong plastik di atas kaleng besar. Terakhir, taruh bola bisbol di atas kantong plastik tepat di atas kaleng yang lebih kecil untuk membuat lekukan kecil. Kemudian, tinggalkan di bawah sinar matahari. Air minum akan menguap dan mengembun ke kantong plastik. Lekukannya akan mendorong air ke kaleng cat yang lebih kecil. Ana pun menjelajahi pulau itu. Tak lama, dia menemukan terowongan dan tersesat di dalamnya. Di dasar terowongan, Ana melihat 3 lubang menuju kebebasan. Namun sayangnya, setiap lubang menyembunyikan potensi bahaya. Cumi-cumi besar bersembunyi di lubang pertama, ada hiena lapar di lubang kedua, dan ada landak beracun yang bersembunyi di lubang ketiga. Bisakah kamu membantu Ana memilih cara teraman untuk menyelamatkan diri? Ana harus memilih lubang berisi cumi-cumi. Cumi-cumi nggak bisa hidup selain di air laut. Jadi, Ana harus menunggu sebentar. Cumi-cumi itu akan melemah dan dia bisa menyelamatkan diri. Ana lapar dan pergi ke hutan untuk mencari makanan. Tapi dia nggak sendirian di sini. Bisakah kamu menemukan binatang tersembunyi di sini? Ada 6 hewan di hutan ini. Ada kupu-kupu, buaya, kelinci, unta, ular, dan rusa. Akhirnya, Ana menemukan 3 semak buah beri. Semuanya terlihat lezat, tapi cuma 1 yang aman untuk dimakan. Bisakah kamu membantu Ana membuat pilihan yang tepat? Dia harus melihat monyet-monyet itu. Mereka menjauh dari semak pertama karena itu tanaman mutan. Lihat, dia bergigi dan mengeluarkan gas beracun. Sementara itu, para monyet menikmati buah beri dari semak kedua dan ketiga. Tapi seekor kobra bersembunyi di bawah semak ketiga. Jadi, semak kedua adalah pilihan teraman. Kulit Ana terbakar sinar matahari saat berjalan-jalan. Barang dari kabin apa yang bisa dia pakai untuk mendinginkan diri? Aluminium foil.
air tawar dari kaleng cat, atau spons berisi air laut? Spons dengan air asin cuma akan memperburuk kulit Anna yang teriritasi, dan air minumnya terlalu berharga untuk dibuang untuk mandi. Sementara itu, aluminium foil adalah alat yang bagus untuk mendinginkan tempat tinggalnya. Anna bisa menutupi atap dan dinding kabin untuk memantulkan sebagian panas matahari. Keesokan harinya, Anna melanjutkan perjalanannya di sekitar pulau dan menemukan desa terbengkalai. Dia menemukan sebuah mobil dengan kunci masih di dalamnya. Mobil itu diparkir di luar perpustakaan setempat. Tapi sebelum Anna bisa berbuat sesuatu, gunung berapi di dekatnya meletus. Dia nggak melihat tanda-tanda lava merah menyala, tapi awan asap hitam besar bergerak ke arahnya. Awan itu akan sampai ke tempat Anna berdiri sebentar lagi. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, pergi ke ruang bawah tanah perpustakaan yang dipenuhi kelelawar vampir. Kedua, naik tangga ke atap perpustakaan dan bersembunyi di sana. Atau, nyalakan mobil dan mencoba kabur. Debu vulkanis sangat panas dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Anna nggak mungkin berlari lebih cepat dari debu atau bersembunyi dari awan di atap. Jadi, pilihan teraman adalah mengunci diri di ruang bawah tanah bersama tetangga kelelawar yang menyeramkan. Di ruang bawah tanah, Anna melihat jam dinding besar. Ini terjadi ketika jarum menit dan jam tepat berada di antara 1 dan 2. Selain itu, dia melihat kedua jarumnya bertumpuk satu sama lain. Bisa tebak pukul berapa ini? Pukul 12.00. Jarum menit dan jamnya berada tepat di antara angka 1 dan 2, di tengah angka 12. Anna melihat sekeliling dan menemukan jalan rahasia di ruang bawah tanah. Dia memasukinya dan jatuh ke sungai bawah tanah yang membawanya ke air terjun besar dan kemudian ke sungai lebih besar yang dikelilingi dinding gua berbatu. Dia mencoba berenang menjauh, tapi kekuatan air terjun menciptakan arus balik, menariknya ke belakang dengan kekuatan besar. Anna harus bertindak cepat. Apa saranmu? Berenang maju melalui air yang menerjang? Berenang ke samping dan mencoba memanjat dinding? Atau menyelam sedalam mungkin, lalu berenang keluar dari tarikan air terjun? Berenang ke depan bukanlah pilihan bagus, arus akan menariknya ke belakang juga. Dia tak mungkin bisa melawan kekuatan air secara langsung. Namun, kalau Anna turun sedalam mungkin di mana arus air nggak begitu kuat, dia masih punya peluang bagus untuk menyelamatkan diri. Begitu Anna keluar, dia bertemu penyihir jahat. Dia menawarkan kesepakatan. Kamu harus memasuki 1 dari 3 terowongan berwarna merah, biru, dan kuning ini. 2 diantaranya mengarah ke lubang hitam, sementara 1 yang lain mengarah ke kamar hotelmu. Dengarkan petunjukku dengan baik. Pilih yang merah, dan kamu akan tak menghilang. Yang biru tak berbeda, itu bohong. Sementara yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Bisakah kamu membantu Anna membuat pilihan yang tepat? Penyihir itu mengatakan terowongan merah tak membuatnya menghilang, berarti Anna akan menghilang. Jadi, mari coret yang merah. Dan yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Artinya, yang kuning sangat mirip dengan yang merah. Jadi, sekarang kita bisa mencoret yang kuning juga. Anna harus memilih terowongan biru. Gita berasal dari bangsa mermaid yang bukan kaleng-kaleng. Dia dan keluarganya tinggal di dasar Samudra Atlantik. Di antara semua keluarga ini, mana ya yang umurnya paling muda? Coba deh lihat nenek mermaid ini. Di ekornya ada banyak bintang laut kan? Tiap bintang itu nunjukin 1 tahun umurnya. Jadi udah kelihatan kan? Kalau mermaid kedua yang paling junior, di ekornya ada 15 bintang laut, berarti umur dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 dan 22 tahun. Suatu hari Gita datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih?
Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz tiba di lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak. Pak Faiz kemudian mengidentifikasi 3 tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang. Petugas keamanan mengatakan, semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas. Sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih? Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada 2 cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan? Reza, perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh. Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut, "Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir, tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu? Apa kamu bisa ngebantu Gita?" Jawabannya adalah air mata. Gita akhirnya mau diajakin Reza kencan, dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. "Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu." Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. "Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih. Ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku?" Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apakah kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur.
Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu, kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menahu soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat. Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nebak? Awannya bergerak ke kanan, tapi kok bunga mataharinya malah berayun ke sebelah kiri? Jelas nggak akan mungkin lah. Gita ketiduran di kebun bunga itu, dan saat dia bangun, Reza udah pergi. Setelah celingukan beberapa saat, di dekatnya ada elf jahat. Dia bilang, "Mermaid, cowokmu udah aku kurung di penjara. Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, pecahin dulu teka-teki ini. Aku bisa berwarna merah, biru, ungu, dan hijau. Tapi nggak ada yang bisa memegangku. Apakah aku?" Waduh, Gita harus jawab apa ya biar bisa nyelamatin Reza? Gita cuma perlu menjawab pelangi. Elf itu kemudian membawa Gita ke laboratorium rahasianya. Dia bilang, "Cowokmu udah aku cloning tuh. Jadi sebaiknya kamu bawa pulang aja salah satunya. Tapi aku nggak tahu Reza yang asli. Kamu pasti lebih paham." Menurutmu cowok mana nih yang jadi Reza asli? Cowok ini cuma punya 3 jari. Gigi Reza yang ini terlalu runcing buat manusia. Kalau yang ini nggak punya alis, dan yang ini punya telinga lancip. Jadi Reza yang ini pasti manusia asli. Setelah elf itu ngelepasin Reza, mereka langsung ngacir menjauhi lab. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan mereka berteduh di sebuah kastil angker. Saat masuk ke bangunan itu, mereka ngelihat air mancur cantik. Gita dan Reza seketika tahu kalau mereka nggak sendirian karena di situ ada banyak hantu. Memangnya ada berapa hantu sih? Totalnya ada 7 hantu. Salah satunya ngumpet di dalam air mancur dan sosok ini ternyata bukan hantu. Lihat aja tuh, dia punya 2 kaki dan bisa keringetan. Pasti dia pemilik kastil ini. Si pemilik kastil nunjukin mereka koleksi karya seninya dan di ruangan itu ada banyak barang antik. Lukisan ini dibuat pada abad ke-16 dan telah diwariskan secara turun-temurun dari kakeknya kakek buyut kakek saya. Tapi Reza malah nggak percaya kalau lukisan itu memang asli. Dia juga nuduh si pemilik kastil sebagai pembohong. Memangnya kenapa? Kamu lihat kap plastik ini kan? Di abad ke-16 mana ada barang begituan?
Setelah hujannya reda, pasangan itu segera keluar kastil. Tapi pintunya tiba-tiba ngilang sendiri. Waduh, pemilik kastil kelihatan marah besar tuh. Dan dia cuma ngasih mereka 3 opsi sebagai pintu keluar. Di balik pintu pertama, ada terowongan yang terkepung api. Di balik pintu kedua, ada ular beracun yang siap menerkam. Dan di balik pintu ketiga, ada portal menuju lubang hitam. Pintu mana yang harus mereka pilih? Pintu pertama, mereka bisa memadamkan api dengan air mancur dan vas ini. Reza dan Gita segera menuju pantai karena kekuatan mantra 24 jam itu akan segera berakhir. Gita harus pulang ke istana bawah laut, tapi tiba-tiba ada penyihir jahat yang berseru. Kalian serasi banget sih, semoga aja nggak cepat putus. Kalau kalian bisa mecahin teka-teki ini, Gita akan kusulap jadi manusia asli. Gimana cara kalian ngelubangin balon tanpa diletusin? Ternyata Reza langsung bisa ngejawab teka-tekinya tuh. Kalau kamu gimana? Udaranya perlu dikeluarin dulu dari balon. Wah, akhirnya Gita jadi manusia tuh. Dan saking senengnya, Reza langsung ngajak dia berlibur. Mereka udah sampai di bandara, tapi tiba-tiba cewek cantik ini teriak kenceng banget. Oh, ternyata tas dia baru dijamret perampok tuh. Reza langsung gercep dan menahan 3 penumpang yang mencurigakan. Mereka semua udah berkeliaran di lokasi selama 1 jam terakhir. Reza dan petugas keamanan bandara kemudian ngecek rekaman CCTV. Tapi mereka cuma bisa ngelihat rekaman selama 5 menit terakhir sebelum kejadian tersebut. Jadi, penjahatnya yang mana ya? Cowok ini, tas wanita ini kelihatan besar karena di dalamnya ada jaket yang sebelumnya dia pakai. Dan tas yang tadi dijamret nggak akan muat kalau dimasukin ke dalam tas cewek ini. Beberapa tahun kemudian, Reza menikahi Gita dan mereka hidup bahagia. Tapi suatu hari, Gita jadi super panik setelah dapat kartu pos dari kakak mermaidnya. Dia langsung ninggalin semua kehidupannya di darat dan kembali ke istana bawah laut untuk nyelamatin kakaknya. Tapi setelah sampai di dasar laut, ternyata si kakak nggak kenapa-napa. Gimana ceritanya? Lihat tirai teaternya deh, rupanya para penghuni laut lagi ngadain pertunjukan. Fajar, seorang ilmuwan muda yang lagi nyari pekerjaan impiannya. Profesor favoritnya Pak Ferdi selalu kerja di laboratorium sendirian. Tapi suatu hari, dia bikin kebiasaan baru dengan meminta Fajar untuk membantunya dalam proyek riset rahasia. Saat tiba di lab, Fajar menemukan Pak Ferdi udah pingsan di lantai. Koleganya bilang di tengah-tengah eksperimen, lampu di situ mati. Jordan, Dylan, dan Astri juga ada di dekat lokasi. Jordan, asisten lab Pak Ferdi, bilang saat mati lampu, semuanya jadi gelap. Jadi aku nggak bisa lihat sekeliling. Dylan bilang dia lagi nyari dokumen di ruangannya. Dan Astri bilang dia lagi ngeberesin lab. Siapa yang udah bohong? Jordan, Pak Ferdi selalu kerja sendirian. Fajar adalah asisten Pak Ferdi pertama dan satu-satunya. Saat kondisi Pak Ferdi membaik, dia menawari Fajar kerja di perusahaan besar yang lagi nyiptain anjing robot. Tapi Fajar harus melalui tes logika dulu. Ada 3 laci berisi pil di lab Pak Ferdi. Salah satunya cuma berisi pil biru, satunya lagi cuma berisi pil merah, dan laci ketiga berisi pil biru dan merah. Semua label kotaknya salah. Fajar cuma boleh ngambil 1 pil dari salah satu laci untuk tahu warna pil di masing-masing laci. Gimana caranya? Agar label lacinya benar, Fajar perlu ngambil pil dari laci yang harusnya berisi pil biru dan merah. Karena semua labelnya salah, laci ini pasti berisi pil merah atau pil biru aja. Kalau Fajar nemu pil merah, dia harus melabeli laci itu merah. Lalu mengganti nama di laci merah menjadi biru dan melabeli laci lainnya dengan biru dan merah.
Fajar ngechat pacarnya Sarah untuk ngasih tahu kabar baik soal pekerjaan barunya. Dia mau ngajak Sarah makan malam, tapi dibales, "Duh, aku kena flu sejak bangun tidur nih. Nanti kamu malah ketularan, mending aku di rumah aja." Saat video callan sama Sarah, Fajar tahu kalau cewek itu udah berbohong. Gimana dia bisa tahu? Dari kasurnya, kayaknya dia lagi siap-siap mau keluar tuh. Terus kenapa dia pakai high heel segala kalau ngakunya cuma di rumah? Fajar jadi kesel, kemudian marah dan akhirnya ngikutin Sarah. Dia melihat Sarah makan malam sama cowok lain di restoran mewah. Kemudian Fajar mendekati meja mereka sambil bilang, "Sarah, siapa cowok ini?" Sarah ngakunya cowok itu papanya. Setelah menatap cowok itu, Fajar jadi percaya. Kenapa gitu? Mereka punya warna mata langka yang sama dan tai lalat yang sama di bawah mata kanan mereka. Saat itu hari pertama Fajar masuk kerja, ruangannya dipenuhi dengan anjing robot penjaga. Mereka diajari bereaksi pada setiap gerakan. Tiba-tiba anjing itu jadi beringas. Mereka semua ngobrak-ngabrik kantor. Untungnya Fajar bisa ngumpet. Dia harus kabur secepat mungkin. Di situ dia ngelihat 3 benda, tongkat, pistol air, dan bola kecil. Benda apa yang sebaiknya dia gunakan untuk kabur? Dia bisa pilih tongkat untuk ngelawan anjing, tapi anjingnya terlalu banyak. Dia juga bisa milih pistol air, tapi ukurannya terlalu kecil dan kayaknya nggak ngaruh juga. Tapi bola kecil ini jadi pilihan yang tepat karena bisa mengalihkan perhatian anjing. Saat itulah Fajar bisa kabur. Gara-gara kena masalah sama anjing robot, Fajar pengen ikut interview lain. Dan akhirnya dia ngelamar jadi manajer hotel. Pemilik hotel itu meminta Fajar untuk mecahin teka-teki biar dia bisa ngetes kemampuan logikanya. Benda apa yang hitam saat diterima, merah saat digunakan, dan putih setelah selesai? Fajar berhasil menjawab teka-teki itu dan diterima kerja. Apa jawabannya? Fajar akhirnya mulai kerja, seorang tamu kemudian datang. Penampilannya sangat gak biasa, seperti jerapah. Apa kamu bisa ngebantu Fajar nyariin kamar yang paling sesuai? Untuk jerapah, pilihan terbaiknya adalah kamar dengan pintu yang tinggi. Satu lagi tamu hotel, Shirley manggil Fajar ke kamarnya. Dia nangis karena gaun mahalnya dicuri seseorang. Padahal dia mau pakai gaun itu untuk datang ke pesta ulang tahun. Shirley yakin pencurinya pasti pegawai hotel. Siapa lagi yang bisa masuk tanpa ngerusak pintu kan? Menurutmu gimana? Siapa pencuri gaunnya? Ada manik-manik perak di dekat kasur, pelakunya telah menjatuhkannya saat sedang beraksi. Dan pelayan ini memakai gelang dengan manik-manik yang sama. Fajar pergi ngecek ruang laundry dan dia ngelihat koleganya Asri pingsan di lantai. Polisi langsung memeriksa TKP dan menginterogasi semua orang yang pergi ke ruang laundry di malam sebelumnya. Alisa bilang, "Aku datang jam 8 malam dan di situ nggak ada orang lain, tapi ada cewek masuk pas aku mau keluar." Helen bilang, "Aku masuk ke ruang laundry jam 9.15 malam. Gak ada yang aneh kok. Aku cuma nyuci baju lalu pergi." Dan Santi bilang, "Aku nggak bisa ngeliat. Jadi pas aku masuk, aku nggak tahu kalau di situ ada orang. Siapa pelakunya?" Helen, saat nyoba melindungi diri, Astri menarik salah satu anting di telinga Helen. Keesokan harinya ada kejahatan lagi di tempat kerja Fajar. Malam sebelumnya, seseorang telah nyuri suplai makanan dari gudang. Petugas gudang langsung manggil Fajar di pagi buta. "Lihat 2 gambar gudang ini ya. Apa kamu tahu makanan apa yang dicuri?" Betul, sama ini.
Fajar menginterogasi 3 pegawai yang kerja shift malam. Alisa bilang, aku lagi nyiapin laporan bulanan di ruanganku nih, jadi nggak akan sempat masuk ke gudang. Dani bilang, aku di meja kasir semalaman dan tamunya lagi banyak, jadi nggak akan sempat masuk ke gudang. Lalu Jihan bilang, aku di dapur terus sibuk bikin burger. Siapa yang nyuri makanan itu? Lihat tuh jejak kaki di gudang. Salah satunya milik petugas gudang dan satunya lagi milik pencuri. Akuntan dan koki di situ semuanya cewek, jadi nggak mungkin ninggalin jejak kaki kayak gitu. Artinya Dani bohong karena dia sebetulnya pergi ke gudang. Kurir ini membawa 2 lukisan untuk dipajang di kamar hotel. Tapi Fajar nggak mau bayar lukisan itu dan malah mengembalikannya. Dia mau 2 lukisan itu sama persis. Apa kamu bisa nemu 3 perbedaannya? Ini dia. Tiba-tiba salah satu tamu hotel lari dari lantai 2 sambil berteriak histeris. Dia ngelihat hantu di kamarnya. Fajar langsung ngecek ke kamarnya. Apa kamu bisa bantu dia untuk nyari hantu itu? Cowok ini, tubuh manusia nggak setransparan itu. 2 bersaudara, Sony dan Chico, ketemuan untuk ngerayain pesta ulang tahun di restoran hotel. Sang koki nanyain jumlah lilin yang perlu dia taruh di kue ultah itu. Coki, cowok yang saat ini lagi ultah, menjawab, saat Sony berumur 6 tahun, aku separuh umurnya. Kalau sekarang umur Sony 40 tahun, berapa umurku? Jadi koki ini harus masang berapa lilin ya? Fajar ngobrol seru dengan salah satu tamu, Pak Wilson. Ternyata pria itu pernah kerja sebagai ilmuwan NASA. Dia akan membantu Fajar mengikuti program luar angkasa kalau cowok itu bisa mecahin teka-teki rumit ini. Kalau ada 7 beruang di satu ruangan dan tiap beruang memeluk beruang lain sekali, berapa pelukan yang kita dapat? Fajar bilang, 21 pelukan. Wah, bener tuh. Dengan senyum puas, Pak Wilson ngasih Fajar sebuah folder berisi dokumen untuk meraih pekerjaan impiannya itu. Fajar kemudian naruh folder itu di meja ruangannya. Saat dia kembali, ternyata folder itu udah kosong. Fajar menginterogasi 3 pegawai lain. Mereka masuk ruangannya saat Fajar pergi. Kelly mengatakan, aku tadi pagi minjem stapler kamu, punyaku rusak, tapi aku udah kembaliin kok. Tadi aku taruh lagi di atas meja, tapi nggak megang benda lain. Kurir ini nganterin paket untuk Fajar, lalu bilang, saya naruh paketnya di ruangan bapak seperti yang udah diminta. Dan Alisa berkata, aku ngeberesin ruangan sama mejamu, tapi aku nggak ngambil dokumen itu. Fajar membawa alat pemeriksa sidik jari untuk jaga-jaga. Dia ngambil sidik jari yang membekas di mejanya, kemudian ngambil punya ketiga tersangka itu. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Kelly. Dia bilang dia cuma megang stapler, tapi sidik jarinya ada di folder juga. Di meja itu ada juga sidik jari Alisa, tapi nggak apa-apa karena dia membersihkannya. Setelah itu Fajar menjadi anggota awak luar angkasa. Awalnya mereka dijadwalkan bertemu dengan pesawat induk di permukaan bulan. Tapi karena terjadi kendala mekanik, pesawatnya terpaksa mendarat 300 km dari titik pertemuan. Saat mendarat, sebagian besar peralatan di pesawat rusak. Karena keselamatan tim sangat ditentukan oleh pesawat induk, mereka cuma boleh membawa barang paling penting. Berikut ada 10 barang yang masih utuh. Fajar perlu ngurutin dari yang paling penting untuk sampai ke titik pertemuan. Apa kamu bisa membantunya?
Tabung oksigen ini menjadi barang paling penting. Awak pesawat memerlukannya untuk bertahan hidup. Tabung air harus jadi prioritas kedua. Peta bintang di urutan ketiga, tanpanya pesawat akan tersesat. Di urutan 4 ada konsentrat makanan. Radio penerima dan pemancar FM dengan tenaga surya menempati urutan kelima. Awak pesawat membutuhkannya untuk berkomunikasi dengan pesawat induk. Kemudian, tali nilon ada di urutan ke-6. Tali ini berguna untuk manjat tebing dan mengikat awak yang pingsan. Benda ketujuhnya adalah P3K. Dan di nomor 8 ada sutra parasut. Pesawat membutuhkan perlindungan dari sinar matahari. Lalu sekoci yang mengembang sendiri di urutan ke-9. Dan terakhir, suar sinyal. Yang ini bisa digunakan untuk ngirim sinyal darurat saat pesawat induk terlihat. Susi lagi bikin cerita serem karena hidupnya kurang berwarna. Dia cuma tinggal bersama anak bulnya. Jadi Susi punya berapa kucing ya? Apa kamu bisa ngitung semuanya? Betul, totalnya ada 12. Kucing yang ini cuma pajangan. Susi baru selesai nulis novel baru, kemudian dia menemui agennya, Hendra. Tapi ternyata Hendra sudah pingsan di ruangannya. Polisi langsung menginterogasi 3 tersangka. Petugas kebersihan bilang dia ngelap jendela di ruangan Hendra seharian. Saat itu, Hendra kelihatan baik-baik saja. Sarah, penulis lain, menghadiri makan siang penting di luar kantor. Dan Gusti, yang juga berprofesi sebagai penulis, sedang nulis novel di rumahnya. Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan, kalau jendelanya udah dilap, kok masih kotor banget sih? Sesampainya di rumah, Susi langsung tidur. Tapi saat tengah malam, dia terbangun oleh suara misterius. Di kamarnya sudah ada 3 hantu. Dia tahu salah satu hantunya palsu. Jadi hantu mana yang palsu? Cowok ini tubuhnya nggak transparan dan dia punya bayangan. Hantu palsu itu melepas topeng dan kostumnya. Saat Susi ngeliat wajahnya, dia langsung menjerit. Loh, memangnya kenapa? Lihat poster di dinding deh. Cowok itu mirip banget kayak karakter di sampul novel Susi. Ardi, itu kamu ya? Tanya Susi. Lalu Ardi menyaut. Iya, aku perlu bantuanmu nih. Duniaku sedang dalam bahaya. Susi mau membantunya, asalkan Ardi bisa mecahin teka-teki ini. Manusia bisa membenciku atau malah menyukaiku. Aku mengubah penampilan dan pikiran mereka. Kalau mereka menjaga diri, aku akan terus bertambah. Bagi sebagian orang, aku ini menipu. Ada juga yang menganggapku sebagai misteri. Banyak juga yang mencoba menyembunyikanku, tapi aku masih terlihat. Dan meskipun kamu terus-terusan mengurangiku, upayamu selalu gagal. Apakah aku? Wah, Ardi berhasil menjawab dengan benar. Mereka kemudian bersama-sama memasuki portal yang terbuka di cermin Susi. Jadi jawabannya apa ya? Umur. Tiba-tiba Susi berada dalam cerita seremnya. Di depan gerbang utama menuju kota hantu, rangka manusia menghentikan Susi dan Ardi. Mereka bilang, kalau mau masuk kota ini, kalian harus menjawab teka-teki kami dulu. Kenapa gerak tengkorak sangat kaku? Setelah Susi berhasil nebak, mereka bisa masuk pintu itu. Tadi Susi jawab apa ya? Karena tengkorak jarang berolahraga. Susi dan Ardi berjalan ke kastil tua tempat manusia serigala dan si manis tinggal. Menurut penduduk lokal, cewek itu sebetulnya nggak mau tinggal di situ. Si manis menyambut Susi dan Ardi ke dalam kastil, kemudian dia berkata, "Suamiku sebentar lagi pulang, kalian harus ngumpet." Mereka sembunyi di ruang bawah tanah dan mengunci pintu, tapi saat tengah malam, manusia serigala berhasil membukanya dan menyerang mereka. Gimana manusia serigala itu bisa nemu mereka? Si manis ternyata jadi manusia serigala.
Susi dan Ardi kabur dari kastil manusia serigala, kemudian ngumpet di pondok kecil. Tapi itu jebakan. Ada yang mengunci pintunya dari luar. Dinding pondok itu mulai bergerak dan waktu mereka cuma 30 detik untuk milih pintu yang tepat untuk kabur dari situ. Pintu pertama menuju ke terowongan yang dipenuhi ular dan kalajengking berbahaya. Ada lift kayu kecil di balik pintu kedua dan ada lava panas di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus mereka pilih? Pintu kedua, meskipun liftnya kecil, mereka masih muat kok masuk ke dalamnya, kemudian kabur dari pondok angker itu. Setelah berhasil keluar, Susi dan Ardi ngelihat vampir yang mencurigakan. Tapi dia bilang, "Tenang, aku nggak akan gigit kalian kok. Tapi kalian harus bisa menjawab teka-tekiku. Aku ada di sepanjang bukit, berkelok-kelok di pegunungan, menyeberangi sungai dan menembus hutan. Kalau mau melihatku, kamu harus keluar rumah. Apakah aku?" Ardi menyebutkan jawabannya dan terpaksa vampir itu harus ngelepasin mereka. Maksudnya apa ya? Aku adalah jalan. Di tengah hutan mereka berpapasan dengan dua cewek. Ardi berbisik ke telinga Susi. "Hati-hati loh, salah satu dari mereka hantu." "Yang mana hantunya?" Cewek ini, dia nggak punya bayangan. Susi dan Ardi melanjutkan perjalanan mereka hingga mereka berpapasan dengan 3 sahabat di pinggir pantai. Salah satu dari mereka ternyata manusia serigala. Apa kamu bisa nebak yang mana? Cowok ini, lihat tuh jejak kakinya. Dia baru aja berubah menjadi manusia. Susi dan Ardi kemudian bersantai sebentar di pantai indah ini. Tiba-tiba mereka mendengar nyanyian. Putri Duyung menghipnosis mereka dengan suara indahnya, lalu membawa mereka ke kerajaan bawah laut. Saat Susi sadar, dia mohon agar Putri Duyung itu mau melepaskan mereka. Makhluk ajaib itu menyahut, "Aku akan melepaskan kalian setelah kalian membantuku motong kue ini menjadi 4 bagian. Tapi cuma dengan 2 kali potongan ya." Gimana caranya ya? Terlebih dulu, mereka harus membagi kuenya menjadi 2. Kemudian potong kuenya menyamping dari arah tengah agar menghasilkan 2 lapisan. Nah, kuenya udah jadi 4 potong cuma dengan 2 kali motong kan? Putri Duyung itu melepaskan mereka. Begitu Susi dan Ardi mencapai pantai, mereka ngelihat api. Gudang Bu Ani kebakaran. Warga menangkap 3 tersangka karena mereka berada di dekat gudang saat kebakaran terjadi. Tapi polisi nggak nemu korek atau pemicu api. Apa kamu bisa ngebantu Susi untuk nyari tahu pelakunya? Yang ini, dia menggunakan kacamata dan cahaya matahari untuk bikin api. Beberapa saat kemudian, Susi dan Ardi ngelihat putri cantik. Dia menangis karena semua perhiasannya udah dicuri. Dia pengen banget nangkep pencurinya. Ardi kemudian menginterogasi para tetangga. "Saya ada di lantai 2 saat seseorang membobol rumahnya. Si pelaku juga mencuri semua uang dari brankas saya," ucap Bu Tengkorak. Tetangga lain, Bu Monster, bilang ada yang nyuri vas antik berharganya. Susi tahu salah satu dari mereka udah berbohong. Lagian kan dia yang nulis cerita ini. Tapi Ardi nggak tahu persis siapa pelakunya. Apa kamu bisa membantunya? Bu Tengkorak ngakunya sih dia lagi ada di lantai 2 saat kejadian. Tapi kan rumahnya cuma 1 lantai. Elf bernama Derek mendekati Susi untuk minta bantuan. Dia sudah 2 minggu nggak ketemu pacarnya. Dia takut kekasih hatinya itu kenapa-napa. Susi dan Ardi langsung pergi ke alamat yang Derek berikan. Fiona mengelola toko barang sihir yang cantik, tapi warga menuduh dia punya tempat rahasia untuk ritual sihir jahat yang terdapat di ruang bawah tanah tokonya. Apa kamu bisa ngelihat petunjuk atau pintu rahasianya?
Lukisan ini digantung lurus, tapi di dindingnya ada goresan. Seakan-akan lukisan itu sering dipindahin. Susi dan Ardi mindahin lukisan itu untuk membuka pintu rahasia. Mereka menuruni tangga dan nemu sebuah ruangan. Mereka juga ngelihat peralatan sihir Fiona dan catatan. Ternyata dia lagi menjalankan ramuan keabadian. Catatan terakhirnya berbunyi, "Hari ini aku akan menguji keampuhan ramuanku pada diri sendiri." Kemudian mereka melihat pintu mencurigakan yang dikunci dengan gembok besar di belakang lab. Ardi membobol pintunya dan ngelihat Fiona terduduk di kursi dalam keadaan pingsan sambil memegang botol kosong. Wah, ini ada apa ya? Apa percobaan Fiona gagal? Atau mungkin ada orang lain yang membantunya? Jelas ada orang lain yang udah masuk ke sini. Kalau Fiona cuma pingsan, dia nggak akan bisa mengunci pintu. Ardi langsung membawa Fiona ke rumah sakit. Dan di lorong rumah sakit, Ardi ngelihat 3 orang. Tapi dia ngerasa ada yang aneh deh. Maksudnya apa sih? Logo P3-nya salah tuh. Ardi ngaku kalau dia suka sama Susi dan pengen jadi pacarnya. Mereka kemudian ngedate di ruang konser setempat. Tiba-tiba seorang pianis pingsan di panggung sambil megang kertas. Polisi langsung menginterogasi para tersangka. Konduktor bilang dia lagi ngobrol dengan jurnalis di ruangannya. Petugas kebersihan lagi bersih-bersih lobi dan pemain flute lagi latihan untuk persiapan konser. Siapa yang bersalah? Pemain flute. Kertas itu berisi teka-teki dengan jawaban flute. Susi dan Ardi mengunjungi pertunjukan sulap. Pesulap itu ngaku kalau dia bisa membaca pikiran orang lain cuma dengan jarinya. Tapi Susi nggak percaya. "Bisa aku buktiin kok," kata pesulap itu sambil minta 2 sukarelawan. Susi dan wanita bernama Ami naik ke panggung kemudian menulis pikiran mereka di 2 lembar kertas. Mereka menggulungnya dan memasukkannya ke topi pesulap. Pria itu mengambil kertas pertama lalu bilang, "Siapkan mentalmu untuk menyaksikan sulap sejati. Seseorang mencintai cowok bernama Miko." Dan itu adalah isi pikiran Ami. Penonton langsung kaget dan bersorak-sorai. Pesulap itu membuka kertas pertama dan menyimpannya. Lalu dia menarik kertas kedua sambil bilang, "Susi nggak percaya sulapku." Dan jawabannya memang benar. Tapi Susi tahu pesulap itu curang. Gimana bisa? Sukarelawan kedua palsu. Pesulap sudah tahu yang dia tulis, makanya dia nyebutin kalimat itu terlebih dulu. Lalu dia membuka kertas Susi, mengingat tulisannya, lalu menyebutkannya. Pesulap itu jadi sangat marah, jadi dia memanggil pemain akrobat untuk balas dendam. Pemain akrobat itu mencengkeram Susi dan Ardi, kemudian membuat mereka mengikuti permainan survival nyeremin. Susi dan Ardi harus berjalan di atas jembatan kaca. Kalau salah langkah, mereka akan jatuh ke tempat singa lapar yang sudah siap menunggu mereka. Tapi kalau mereka berhasil, Ardi akan berubah menjadi manusia. Separuh lapisan kaca di jembatan itu sangat rapuh, tapi separuhnya lagi sangat kuat. Gimana cara Susi dan Ardi nyebrang dan tetap hidup? Mereka harus merayap di dekat bagian tengah jembatan, tepatnya di sepanjang balok logam. Keesokan paginya, Susi bangun di kamarnya. Dia berseru, "Astaga, itu cuma mimpi." Padahal bukan. Gimana kamu bisa tahu? Pakaian Ardi ada di kursi Susi. Yeni lagi ngambek sama sahabatnya sendiri, Alisa. Sampai-sampai dia nggak mau ngajak Alisa hiking. Setelah berjalan cukup jauh, dia bikin tenda untuk bermalam. Tapi saat keluar tenda keesokan harinya, dia terkaget-kaget ngelihat semua bekal makanannya telah ludes. Amati gambarnya baik-baik ya. Menurutmu, siapa nih yang udah nyuri makanan Yeni? Di permukaan tanah memang ada banyak jejak kaki, tapi hewan tersebut pasti nggak akan bisa bawa wadah sebesar ini karena tubuhnya terlalu kecil. Rupanya, Alisa telah membuntuti Yeni dan ngeprank sahabatnya, tapi dia malah ninggalin ikat rambutnya di TKP.
Apa kamu bisa nemu pola semanggi berdaun 4 di gambar ini? Ketemu! Karena udah bosen hidup di kota, Panji akhirnya pindah ke desa. Di sana dia membuka warung kopi kecil-kecilan dan kopinya langsung ngehits di kalangan petani lokal dan para turis. Tapi suatu malam, seseorang membobol warkopnya itu lalu menggasak barang berharga di situ. Panji langsung menginterogasi 4 tersangka. Dahlan bilang malam itu dia sedang berada di luar kota. Sedangkan Laila beres-beres rumahnya semalam suntuk. Vina bilang dia lagi nyemai bibit bunga, lalu Hasan mengaku dia lagi ngurusin hewan ternaknya. Siapa yang udah bohong? Vina, lihat aja bunga di situ udah bermekaran. Jadi dia nggak mungkin baru nyemai bunga kan? Kiki lagi naik bus, tiba-tiba dia berlari keluar sambil berseru, "Di bus ini ada zombie!" Memangnya mana zombinya? Si pengemudi, lihat aja tangannya. Ferdi, seorang pelatih fitness, dalam perjalanan ke kantornya, dia membeli biskuit berisi selai kacang. Tapi dia nggak bisa makan biskuit itu di dalam kantor karena bosnya Mia alergi dengan kacang. Kliennya saat ini juga lagi menjalani diet bebas gula selama seminggu. Ferdi akhirnya cuma icip dikit, kemudian ngumpetin biskuit itu di lokernya. Saat Ferdi ngebuka lokernya lagi, makanan itu udah hilang. Chris bilang dia lagi ngobrol bareng mamanya. Putri keluar gedung untuk nyari angin segar. Yoga ngebantuin Mia bikin sandwich selai kacang dan kopi. Sementara Kelly lagi asik makan salad buah. Siapa yang udah bohong? Yoga, Mia kan alergi kacang. Kok dia malah bikin sandwich selai kacang? Gak mungkin lah. Belajar kosakata bahasa Inggris pakai emoji ini yuk. Apa kamu tahu maksudnya? iPhone. Gimana dengan kombinasi ini? Maksudnya airline. Kalau emoji ini maksudnya apa ya? Pasti coffee break. Kita coba emoji lain yuk. Oh, bad luck. Maksud dari kombinasi ini apa sih? Star sama fish jadinya starfish. Kalau emoji ini gimana? Cornbread. Gimana dengan dua emoji ini? Bener, sunlight. Coba yang ini deh. Jawabannya sunglasses. Apa kamu bisa nemu manusia salju di antara panda ini? Di sini rupanya. Kalau gambar ini gimana? Cariin gambar kelinci di antara kucing dong. Wah, nyempil di sini. Bank di kota X telah kemalingan, tapi si manajer nggak mau informasi ini sampai bocor ke nasabah. Jadi dia nggak menceritakan kronologi detailnya ke wartawan. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus serupa. Saat ditanya, apa yang Anda lakukan saat ada pencurian itu? Santi mengaku dia udah tidur sejak jam 11 malam. Dani bilang, antara jam 1 sampai jam 2 pagi saya main bowling bareng temen-temen, Pak. Kemudian Rian mengatakan dia nungguin neneknya di rumah sakit. Siapa yang udah nyuri di bank itu? Dani, polisi nggak nyebutin waktu spesifik saat pencurian itu terjadi. Kok dia udah tahu duluan?
Karin lagi nyari angin segar sendirian di tengah hutan. Dia nemu spot indah dan mulai bikin video TikTok di situ. Tapi tiba-tiba dia terperosok ke dalam gua. Di dekatnya sudah ada 4 pintu. Di balik pintu pertama ada singa lapar. Berbagai spesies serangga berbisa ngumpet di balik pintu kedua. Di belakang pintu ketiga ada terowongan api. Lalu di balik pintu keempat ada kabel bermuatan listrik. Pintu mana yang paling aman? Pintu keempat, celah di bawah kabel kelihatan cukup longgar tuh. Karin bisa merunduk lewat situ. Apa kamu bisa nemu panda di antara gambar orang ini? Di sebelah sini, Bu Rini baru aja diangkat jadi dosen. Dia kemudian memulai kelas pertamanya dengan bikin tes mudah. Setelah mengawasi semua mahasiswa dengan seksama, dia tahu kalau 3 mahasiswanya lagi nyontek. Memangnya siapa aja? Lihat baik-baik lutut cowok ini deh. Cewek ini malah megang buku di bawah mejanya, dan cowok ini juga punya botol yang udah ada contekannya. Apa kamu bisa nebak emoji yang paling beda? Waduh, giginya berlubang tuh. Hendra terbangun di rumah sakit terbengkalai. Setelah melihat sekeliling, dia cuma nemu kereta dorong yang sudah usang. Tapi saat dia ngecek lagi, di dekatnya sudah ada 4 pintu yang dipenuhi rintangan. Manusia serigala bermuka garang siap menunggunya di balik pintu pertama. Lantai di balik pintu kedua dilapisi zat beracun. Di balik pintu ketiga ada penyihir jahat. Dan di balik pintu keempat ada api yang menyala-nyala. Hendra harus gimana nih? Sebaiknya pilih pintu kedua aja, dia bisa melewatinya dengan bantuan kereta dorong. Apa kamu bisa nemu gambar ikan yang paling aneh? Yang ini nih. Untuk meniti karir, Gita pindah ke rumah mungil di sebuah desa kecil. Di dalam basement, dia nemu sejumlah kotak, kemudian menjualnya di dekat garasi. Gita juga masang iklan yang bertuliskan serba 15.000 untuk menarik calon pembeli. Di situ Lia beli kotak harta karun, Putra beli cermin, dan Dani beli kotak perhiasan usang. Setelah mereka pergi, tetangga Gita ngasih tahu kalau dia sudah ceroboh. Barang super mahal di rumah itu malah cuma dijual Gita dengan harga murah. Memangnya barang apa sih? Yang jelas bukan kotak harta karun, karena itu cuma terbuat dari plastik. Kalau kamu nebak cermin ini juga salah, karena kacanya udah retak. Yang dia maksud adalah kotak perhiasan ini. Dani sampai kewalahan ngebawanya tuh. Pasti di dalamnya ada barang mahal yang lumayan berat. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Yang ini. Putra dan Winda lagi berpiknik di taman. Tiba-tiba hujan deras dan mereka harus berteduh di dalam mobil. Saat itulah Winda ingat kalau ponselnya ketinggalan di luar. Putra balik lagi ke tempat piknik itu, tapi nggak bisa nemu ponsel Winda. Kemudian Putra masuk ke kafe terdekat untuk ngecek pengunjungnya. Di situ ada 3 orang dan Putra langsung tahu pencurinya. Apa kamu juga bisa nebak pelakunya? Cowok ini, cuma dia yang kelihatan basah kuyup. Di hari ulang tahunnya, Hasan ngajak 3 temennya piknik bareng. Mereka nemu pantai alami yang indah, kemudian bermalam di situ. Sejam kemudian, salah satu teman Hasan menghilang. Mereka segera berpencar untuk mencarinya, tapi 2 orang lain juga ikut lenyap. Memangnya mereka kenapa? Teman-teman Hasan cuma mau ngerjain dia kok. Mereka lagi nunggu Hasan ngebawain kue ultah ke atas kapal. Maria baru aja balik dari perjalanan bisnisnya selama 2 hari. Karena udah kelaparan, dia langsung menuju ke dapur. Apa kamu bisa bantu Maria ngebuang makanan yang udah busuk?
Apel ini udah nggak bisa dimakan. Amy terbangun oleh suara misterius di tengah malam. Dia langsung berlari ke kamar kakaknya untuk ngecek. Mia dan Samuel masih tidur lelap, tapi esok paginya Amy tahu kalau rumah mereka telah kemalingan. Mia bilang dia tidur nyenyak dan gak tahu ada suara aneh. Samuel bilang dia masuk ke kamarnya sangat larut, kemudian langsung tidur. Sebenarnya ada apa sih ini? Maling itu masuk ke rumah melalui jendela kamar Samuel, kemudian pura-pura tidur saat Amy ngecek kamarnya. Padahal Samuel kembali ke kamarnya jauh lebih larut. Menurutmu, yang mana nih pemilik anjingnya? Pasti cewek yang di tengah. Cuma dia yang gak ngelus-ngelus bulu anjing itu. Berapa hasilnya? 4 ditambah 17 ditambah 13 sama dengan 34. Yuda lagi jalan kaki menuju rumahnya setelah seharian bekerja. Saat dia sampai di sebuah taman, seseorang mendorongnya dari belakang. Tahu-tahu dia udah terbangun di dalam sumur dan dindingnya nggak bisa dipanjat karena sangat licin. Tangannya juga nggak bisa meraih timba, tapi untungnya cowok itu bisa nemu solusinya. Gimana cara dia keluar dari situ? Yuda ngelepas sepatunya, lalu melemparnya ke dalam timba. Karena lebih berat, timba itu bisa turun dan Yuda bisa memakainya untuk manjat keluar sumur. Seorang raja tua hidup sebatang kara, padahal dia harus milih seorang penerus agar kerajaannya tetap jaya, maka dia ngumpulin semua pemuda di kerajaannya, kemudian memberi benih ke mereka. Siapapun yang bisa merawat benih ini menjadi tanaman paling tinggi, berhak mewarisi tahta, katanya. 3 bulan kemudian, semua peserta kembali ke istana untuk memamerkan tanaman mereka. Setelah raja mengamati semuanya, dia malah milih cewek yang membawa pot kosong. Kenapa bisa gitu? Raja membagikan biji palsu ke semua peserta. Jadi cuma cewek ini yang udah jujur, dia nggak nipu sang raja. Ada 3 tongkat, gimana caranya bikin jadi 4 kalau kamu nggak boleh memotongnya? Tinggal giniin aja lah. Cowok ini lagi ngebenerin atap di situ, tapi tiba-tiba dia malah jatuh dari lantai 12. Padahal dia nggak pakai parasut loh, tapi bisa selamat. Kok bisa gitu? Dia berhasil mendarat di balkon lantai 11. Pak Tito berprofesi sebagai dosen sejarah. Semua mahasiswanya sangat menyukai mata kuliahnya. Tapi suatu hari, mereka mau ngasih kejutan ke Pak Tito. Jadi salah satu dari mereka mengenakan kostum mumi di depan kelas. Saat Pak Tito melihatnya, dia langsung lari dan teriak-teriak. Memangnya kenapa? Muminya bukan kaleng-kaleng tuh, tubuhnya bisa melayang dan dikerubuti lalat. Lihat gambar ini baik-baik ya, kotak mana yang ukurannya lebih gede, yang kuning apa yang hijau? Semua kotak hitam dan putih ini bisa bikin persepsimu berantakan, tapi kalau semuanya diilangin, kotak hijau akan kelihatan lebih gede dari yang kuning. Bener kan? Esa berprofesi sebagai polisi. Dalam perjalanan pulang, dia ngelihat seorang cewek yang gerak-geriknya super mencurigakan. Cewek itu nenteng tas gede di dekat rumah mewah dan Esa langsung menanyainya. Tapi dia beralasan kalau itu rumah miliknya dan dia lagi mindahin pakaian bekas yang akan dikasihin ke kerabatnya. Gak perlu babi bu lagi, Esa langsung nangkep cewek itu. Memangnya kenapa? Di atas salju terdapat jejak kaki, sebagian di antaranya memang milik Esa, tapi sebagiannya lagi milik cewek itu. Dan anehnya, semua jejak kakinya mengarah ke jendela rumah mewah itu. Kalau memang dia keluar dari rumahnya sendiri, kenapa harus lewat jendela sih? Pasti dia udah nyuri di situ.
Lukisan mahal di museum kota digondol maling. Para penjaga segera mengunci semua pintu dan jendela gedung, kemudian menghubungi polisi. Petugas Roni berhasil mendapat 3 tersangka di antara pengunjung museum. Harry, seorang mahasiswa seni, bikin sketsa di situ sepanjang hari. Helen baru aja ikut kelas yoga di museum, kemudian mampir sebentar untuk menikmati pameran terbaru. Kemudian ada Ricky yang mengaku sebagai turis biasa. Apa kamu bisa tahu siapa pencurinya? Helen, dia ngumpetin lukisan itu di dalam karpet yoga, sementara 2 tersangka lain cuma pakai tas kecil. Nina, seorang agen asuransi. Suatu hari salah satu kliennya, Petrus, memintanya untuk datang ke lokasi kecelakaan. Petrus ngaku kalau dia datang ke tempat itu untuk pesta barbeque bareng temennya. Mereka rencananya akan datang 2 jam kemudian, jadi dia berhenti sebentar kemudian keluar dari mobil. Tapi tiba-tiba mobilnya mulai jalan sendiri hingga nyebur ke dalam danau. Sayangnya Nina nggak percaya dengan ceritanya. Memangnya kenapa? Dia bisa ngelihat jejak kaki Petrus. Cowok itu telah mendorong mobilnya sendiri ke dalam danau. Setelah makan malam, pengusaha Rudy malah ngerasa nggak enak badan. Menurut keterangan dokter, dia telah diracun. Detektif pribadinya segera menginterogasi petugas kebersihan, istrinya, dan si Koki. Tapi semuanya nggak ngaku punya keterlibatan dengan insiden itu. Saat melakukan penggeledahan, detektif nemu toples berisi racun dan sarung tangan yang dipenuhi bercak racun. Setelah mendalami semua bukti, dia langsung tahu pelakunya. Gimana caranya? Karena sarung tangan yang ditemukan cuma sebelah kiri, dia yakin pelakunya pasti kidal. Dan satu-satunya orang kidal di rumah itu adalah sang Koki. Lihat aja tuh, tangan kirinya yang digunakan untuk megang sendok sup. Tommy dan Sarah lagi nyari udara segar di tengah hutan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang penyihir. Dia nyulik Sarah dan membawanya ke kastil angker. Tommy segera nyusul mereka dan dari jendela kastil dia bisa ngelihat si penyihir telah menyulap Sarah menjadi katak. Dan setelah penyihir itu keluar kastil, Tommy langsung masuk untuk nyelamatin Sarah. Di situ dia nemu buku mantra dan segera membukanya. Di dalamnya ada resep ramuan yang bisa ngembaliin Sarah menjadi manusia normal. Bahan apa aja yang harus dia masukin ke ramuan itu? Snail, buang huruf S-nya, tinggal nail. Oh, dia perlu nambahin kuku. Orange, heart tanpa T, jadi orange. Hair, rambut pirang. Pak Gani seorang seniman tua, dia terbiasa tinggal sendirian, tapi karena kondisinya semakin renta, dia perlu jasa 3 perawat yang akan membantunya beres-beres rumah, apalagi penglihatannya kian memburuk. Suatu hari, salah satu perawat melihat Pak Gani tak sadarkan diri di kamar tidurnya. Dia langsung menghubungi ambulans dan polisi juga datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiga perawat. Wina bilang Pak Gani minta dibacain buku, tapi kemudian cewek itu meninggalkannya sendirian karena dia harus nyiapin makan malam. Ami mengatakan dia sempat main video game bareng Pak Gani dan saat itu kondisi Pak Gani cukup fit. Lalu Diana bilang, saya masuk kamar, Pak Gani udah pingsan, makanya saya langsung menghubungi para medis. Siapa yang udah bohong? Ami, Pak Gani kan punya gangguan mata, mana mungkin dia main video game? 4 ilmuwan sedang dalam perjalanan menuju konferensi fisika dengan satu mobil. Saat itu hujan memang lagi deras-derasnya. Mobil mereka melintasi terowongan panjang yang gelap gulita. Saat mobil itu keluar terowongan, Tina udah pingsan. Mereka langsung berhenti dan menghubungi ambulans. Petugas juga menginterogasi teman-teman Tina. Anda ngapain aja selama di terowongan? Tanyanya. Arga lagi ngedengerin musik pakai headphone dan gak tahu menahu soal insiden itu. Bobby tidur pulas dan gak lihat apa-apa. Dina fokus ke jalan karena saat itu hujan. Jadi dia harus nyetir dengan ekstra hati-hati. Siapa yang udah bohong? Dina, mereka kan masih ada di terowongan. Air hujannya nggak akan mungkin netes ke situ dong.
Linda kesasar di tengah hutan. Dia mulai kehausan tapi nggak nemu danau maupun sungai. Apa yang harus Linda lakukan? Makan batang kaktus, ngumpulin air di permukaan daun dengan kantong plastik, atau minum dari genangan air keruh? Batang kaktus punya zat beracun yang bisa membahayakan manusia. Lagian bentuknya kok aneh gitu? Kaktus apaan yang tumbuhnya di tengah hutan kan? Air dari genangan bisa aja dipenuhi bakteri. Jadi yang paling aman yang ngumpulin air dari daun. Bagas juga kesasar di tengah hutan. Parahnya lagi dia nggak bawa korek api. Apa kamu bisa ngebantu Bagas bikin api? Dia perlu memakai kacamatanya sebagai lensa, kemudian arahin lensanya ke sinar matahari di atas rumput kering. Tinggal tunggu deh sampai apinya bisa nyala, atau bisa juga dengan menggesekkan 2 ranting kayak gini. Tapi dia perlu ekstra sabar sampai apinya muncul. Bobby terbangun di ruang bawah tanah yang nyeremin. Di depannya sudah ada 3 pintu, dan di balik masing-masing pintu ada cewek. Apa kamu bisa ngebantu Bobby keluar dari situ? Di dekat pintu pertama ada bekas cakar hewan, berarti di dalamnya pasti ada binatang buas. Cewek di pintu kedua juga aneh tuh, rambutnya dihinggapi laba-laba. Wanita ini kelihatannya paling kalem deh, meskipun penampilannya mirip banget kayak nenek sihir. Tika dan Safira lagi hiking di hutan. Mereka berhenti untuk bikin tenda, kemudian Safira mulai metik buah beri di sekitar situ. Tiba-tiba di depannya muncul penyihir, kemudian dia menyulap Safira menjadi batu. Tika langsung panik sambil nyari-nyari Safira, tapi dia malah ketemu sama si penyihir. Aku udah nyulap temenmu jadi batu tuh. Cari aja batu yang tepat, lalu tuangin ramuan ini, temenmu akan berubah jadi manusia lagi. Beberapa saat kemudian, penyihir itu langsung ngilang. Apa kamu bisa nolong Tika nyelamatin Safira? Di bawah batu besar yang asli, harusnya sih nggak ada rumput. Safira juga baru beberapa jam jadi batu kan? Jadi Tika perlu nyari batu yang bagian bawahnya ditumbuhi rumput. Yeay, ketemu! Hari ini Jerry berulang tahun. Dia membawa kue ultah ukuran jumbo yang akan dibagiin ke teman-teman sekampusnya. Beberapa menit sebelum kelasnya usai, Jerry pergi ke toilet. Dia udah nggak sabar pengen ngerayain ultahnya sambil ngebagiin kue itu ke mereka. Tapi setelah dia kembali ke kelas, kuenya udah habis aja. Waduh, siapa yang udah memakannya ya? Apa kamu bisa bantu Jerry? Cewek ini kelihatan mencurigakan deh. Di pipinya kayak ada coklat tuh. Kita main persepsi warna yuk. Kamu harus bikin kombinasi apa aja biar warnanya jadi hijau. Yang bener jawaban B. Kamu harus bikin kombinasi apa aja ya biar warnanya jadi oranye. Bener, jawaban B lagi. Kalau mau bikin warna pink, kamu harus bikin kombinasi apa aja? Yang bener jawaban A. Lihat gambar ini deh. Joshua mulai jatuh ke lubang hitam saat rekannya Vivi teriak-teriak minta tolong. Tapi keesokan harinya, Joshua udah kembali lagi ke stasiun ruang angkasa. Kok bisa gitu? Saat itu April Mop dan para astronot lagi ngeprank Vivi. Lisa lapor polisi karena rumahnya kemalingan. Lukisan termahal yang tergantung di atas tempat tidurnya udah nggak ada. Polisi kemudian nanya, "Apa Anda udah nyentuh barang di sini?" Lisa menjawab, "Enggak, Pak." Petugas itu nyatet semua cerita Lisa, kemudian dia ngecek seisi rumah dan nangkep cewek itu atas laporan palsu. Kenapa bisa gitu? Selimutnya kelihatan rapi banget. Kalau ada orang yang ngambil lukisan itu, pasti dia akan naik ke tempat tidur kan?
Ada 3 opsi, gurun yang ditumbuhi sedikit kaktus, padang rumput terik dengan 1 apel dan segelas air, pantai berbatu runcing, 1 ember, 1 gelas, dan sejumlah kantong plastik. Tempat mana yang akan kamu pilih? Di tengah gurun gak akan ada air dan kaktus di situ bisa aja malah beracun. Kamu gak akan bisa bertahan hidup cuma dengan 1 apel dan segelas air. Jadi sebaiknya milih pantai aja. Di situ akan ada banyak makanan dan kamu juga bisa bikin air tawar dengan barang-barang yang sudah ada. Masukin gelas ke dalam ember, tuangin air laut, kemudian tutup dengan kantong plastik. Jangan lupa taruh batu kecil di tengahnya. Kalau sudah, taruh embernya di bawah sinar matahari selama beberapa saat. Tada! Airnya bisa berubah menjadi tawar. Petugas Fajar ditemukan tak sadarkan diri dan menurut dokter, dia telah diracun. Helen, Nico, Yeni, serta Dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum insiden tersebut, Fajar telah melingkari tanggal berikut di kalendernya. 12, 4, 11. Jadi siapa yang udah meracuni Fajar? Pelakunya, Dan. Fajar telah mengenkripsi jawabannya menggunakan huruf pertama pada nama bulan. Kirana dan Sarah lagi nginep bareng sambil cerita-cerita. Saat lagi main aplikasi kencan, Sarah nunjukin pesan dari 3 cowok ke Kirana. Dia minta tolong Kirana untuk milih cowok yang paling sesuai. Andri baru aja beli mobil dan mau ngajak Sarah jalan-jalan bareng. Ricky ngirim foto saat dia masih di bandara. Bosnya telah mengutusnya untuk melakukan perjalanan bisnis. Wisnu bilang dia cuma tinggal sendirian di rumahnya. Siapa yang udah bohong? Di saku Ricky ada 2 tiket tuh. Kalau Wisnu cuma tinggal sendirian, kenapa di atas meja ada 2 ponsel dan kacamata? Kirana, sebaiknya pilih Andri aja ya.